kita harus punya pilihan yang sulit, pilihan yang memang bagus semua. Jadi bukan berarti yang tidak juara, tidak menang itu tidak baik atau tidak bagus, ya. Tetapi memang kami harus memilih yang terbaik di antara yang baik semuanya. Nah, yang perlu dicatat adalah mengklasifikasi kategori. Jadi misalnya nih, buat catatan para kreator busana yang membuat busana lomba tadi, kategorinya busana casual, tetapi memakai hairdo atau tata rambut yang gala. Satu, kedua, sepatunya tinggi sekali, pakai heel yang 10 atau 12 cm. Ketiga, banyak permainan detail, misalnya bordir, tayet dan sebagainya. Nah, ini menurut klasifikasi atau kategori busana itu sendiri tidak pas, bukan salah ya, tetapi tidak pas. Nah, maka dari itu mohon untuk nextnya, apabila ingin penyelenggaraan ini sesuai dengan kriteria, maka klasifikasi harus dibenarkan dan diarahkan. Mungkin idenya satu, yaitu adanya bimbingan ataupun coaching pada awal akan diadakan lomba ini. Oke. Berita acara penilaian fashion on the pedestrian Banyuwangi Batik Festival 2023 bahwa pada hari ini Jumat tanggal 30 September 2022 telah diselenggarakan penjurian lomba fashion pedestrian Banyuwangi Batik Festival 2022 yang diikuti oleh 75 peserta lebih di setiap kategorinya, yang di total kategorinya yaitu busana anak casual, busana anak casual B, busana pesta, busana kerja, dan oversize yang sudah terselenggara hari ini jam 3 sampai dengan selesai. Saya pilih sebagai ketua dewan juri Reisa Putri Aninda, Fitri Aninda, anggota dewan juri, dan Mbak Sanet Sabintang, anggota dewan juri. Deg-degan ini ya. Dengan ini memutuskan sebagai juara kategori anak casual, juara 1 dengan nilai 900. Kategori anak casual A ya. Juara 3 dulu ya, juara 3 dengan nilai 865, nomor peserta 04. Tepuk tangan dong, 04. Juara kedua kategori anak casual A dengan nilai 890, nomor peserta 09. Juara 1 dengan nilai 900 dengan nomor peserta 12. Ayo adik-adik semuanya naik, gak usah menunggu satu sama lain ya. Di depan dulu ya, boleh. Nah, cakep-cakep, cantik-cantik, lucu-lucu ya. Juara 3 04, juara 2 09, juara 1 12. Nah, sekarang kategori anak casual B. Juara 3 dengan nilai 940 dengan nomor peserta 04. Juara 2 dengan nilai 915, nomor peserta 09. Juara 2 silakan. Dan juara 1 dengan nilai tinggi 920 kategori anak casual B, nomor peserta, nah cakep ya, 12. Nomor 12 juara 1 kategori casual B,
Kategori anak remaja busana pesta. Ya. Juara ketiga dengan nilai 900 jatuh kepada nomor peserta 20. Nomor 20. Juara kedua nilai 915, nomor peserta 02. Kebalikannya ya. Tadi juara 320, ini juara 202. Juara pertama, juara 1 nilai 935, nomor peserta 07. Juara 107, silakan. Busana anak casual. Kalau nggak ada KTL ya, panitia untuk disampaikan ke pemenangnya. Terus yang selanjutnya adalah kategori anak dewasa karir look atau busana kerja. Juara ketiga nilai 905, nomor peserta 14. Juara kedua nilai 915, nomor peserta 16. Dan terakhir juara 1 nilai 965, nomor peserta 17. Nomor 20 ya. Juara 3 ya, 0207 ya. Ya. Saya ulangi lagi untuk kategori karir look atau busana kerja. Juara ketiga 14, juara 2 16, juara 1 17. Terus terakhir kategori oversize. Peserta yang ini di sini namanya gemuk luwes ya, ya. Juara ketiga dengan nilai 780 dengan nomor peserta 03. Juara ketiga. Juara kedua nilai 875, nomor peserta 07. Juara kedua. Dan terakhir juara pertama nilai 915, nomor peserta 06. Tepuk tangan semuanya. Saya ulangi lagi untuk oversize. Juara ketiga 03, juara kedua 07, juara pertama 06. Demikianlah berita acara mengenai penilaian lomba Fashion of Pedestrian Banyuwangi Batik Festival 2022 kami buat, dan keputusan Dewan Juri tidak dapat diganggu-gugat. Banyuwangi 30 September 2022. Dewan Juri, Ketua Pilih Anggota Zanet Sabintang, Anggota Reza Fitri Aninda. Terima kasih, waktu saya kembalikan panitia. Kami ucapkan terima kasih kepada ketiga dewan juri yang sudah luar biasa pada hari ini, dan kami ucapkan selamat kepada pemenang pada hari ini. Tepuk tangan dong untuk para pemenang di setiap kategori Banyuwangi Festival 2022. Dan selanjutnya kita akan melakukan sesi foto bersama. Oke, Mas Philip selaku Ketua Dewan Juri ya. Nah, gimana secara umum para peserta di acara Banyuwangi Batik Festival ini? Ya pastinya kita harus memberikan apresiasi yang positif untuk semua peserta dari lomba pedestrian fashion yang sudah diselenggarakan hari ini, di mana animonya itu sangat luar biasa. Kalau melihat kategori per kategori
ini sangat menampilkan karya-karya dari para kreator busana yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Ini kan sudah luar biasa. Ini yang harus kita sikapi secara positif, bahwa industri kreatif di bidang fashion terutama yang ada di Banyuwangi ini harus kita support. Ya, pesan saya bahwa pemerintah daerahnya lebih mensupport, baik itu instansi pemerintah maupun non pemerintah, bahwa penyelenggaraan Banyuwangi Batik Festival ini sangat luar biasa, bagus, keren, dan harus selalu maju ya, dan harus selalu ada peningkatan. Nah, peserta ini tentunya tidak mudah ya, yang sudah tadi kita adakan. Jadi kami Dewan Juri pun sebenarnya menjadi PR besar. Bukan menjadi Dewan Juri atau menjadi juri menilai itu hal yang mudah, tetapi justru menyulitkan kita karena pesertanya bagus sekali. Ada beberapa hal yang dicatat, tetapi ini menjadi PR kita bersama. Tetapi secara general, secara keseluruhan, bahwa acara ini sudah bagus sekali, karya-karyanya sudah luar biasa bagus, apalagi menggunakan wastra batik Banyuwangi. Ini yang harus kita berikan apresiasi. Secara personal, kualitas dari peserta ini kan banyak yang sudah lama manggung di sana sini. Tadi kita lihat justru tidak menempati, ada sebagian tidak juara. Kalau menurut pandangan Dewan Juri gimana itu? Ya pasti ya, namanya peserta ini kan umum. Ada yang memang sudah terdidik, ada yang memang baru benar-benar pertama kali. Tetapi kita tidak melihat dari itunya, karena kita akan melihat dari secara keseluruhan. Busana yang ditampilkan, keserasian penggabungan warna, maupun gaya itu sendiri. Benar kan Mbak Ica? Nah benar Mbak. Ya, jadi biar ini Dewan Juri punya opini yang baik mengenai peserta itu tadi. Kita tidak menilai bahwa catwalk-nya aja, justru dari make up, catwalk itu kita punya skor yang tidak setinggi daripada karya busana itu sendiri, baik itu total look tampilannya maupun dari karya baju itu sendiri. Oke. Ya. Artinya untuk meningkatkan atau menumbuh kembangkan kualitas personal perlu tidak dilakukan di masa mendatang secara kontinu, diadakan baik latihan maupun event-event fashion semacam ini. Oh ya pasti, mereka harus kita beri panggung ya. Jadi kita lakukan coaching, binaan maupun apa ya namanya seperti bimbingan ya. Tapi kan semata-mata kalau kita melihat dari animo terutama yang anak-anak, ini kan mereka udah bagus banget ya, berani tampil di muka umum. Ini udah modal utama. Ya. Kalau menurut pandangan Dewan Juri, prospek ke depan tentang anak-anak model di Banyuwangi gimana? Mode ini kan berkembang luar biasa. Jadi prospeknya ya bagus tentunya, apalagi banyak event di Banyuwangi, event fashion. Ya mereka harus tampil, mereka harus kita beri kesempatan. Prospeknya tentunya positif dan bagus. Ya coba Mbak Ica gimana? Ya. Karena saya juga mengikuti. Mic-nya, kasihkan aja. Oke. Oke, kalau menurut Mbak Ica gimana Mbak Ica? Karena saya beberapa sudah sering melihat mereka, sering mengikuti perlombaan, jadi saya semakin tahu, dan kebanyakan memang tidak hanya lingkup Banyuwangi saja, tapi mereka banyak yang sudah ikut perlombaan di luar daerah, seperti di Surabaya, di Malang, dan mayoritas memang model Banyuwangi sudah punya nama di Surabaya gitu juga. Ya. Jadi saya yakin, saya optimis sekali kalau nantinya mungkin ada model Banyuwangi yang akan go nasional sampai ke Jakarta Fashion Week mungkin ya. Jadi modelnya Mas Philip juga. Kira-kira untuk mencapai puncak untuk model di Banyuwangi, apa yang harus dilakukan oleh teman-teman di Banyuwangi? Yang pertama, kita harus punya dukungan dari pemerintah. Semakin sering mengadakan event seperti ini, maka semakin keras kompetisinya, maka mereka akan semakin belajar, semakin giat lagi. Kalau tidak sering ada kompetisi, tidak sering tampil, saya kira nanti anak-anak kecil itu mungkin minatnya akan menurun. Jadi saya mendukung sekali kalau pemerintah sering mengadakan event seperti ini, mengajak mereka untuk tampil, akhirnya percaya dirinya tinggi, akhirnya mereka konsisten untuk belajar menjadi model yang profesional. Artinya pemerintah juga berkewajiban untuk membangun dunia
di Banyuwangi Iya. kaitannya model itu ya. Iya, semua aspek, entah dari aspek, sisi ya. desainernya, karena kan saling mengisi, desainer sama model itu kan tidak bisa dilepaskan satu sama lain. Jadi saya kira event seperti ini harus lebih sering digalakkan lagi. Oke. Sebelum pertanyaan terakhir, Mbak Ica nama lengkapnya siapa Mbak Ica? Reza Fitri Aninda. Ya, dari mana asal? Saya asli Banyuwangi. Oh, asli Banyuwangi ya. Kalau Mas Philip nama lengkapnya siapa? Philip Iswardono, saya berasal dari Jogja. Oh gitu. Kalau satunya? Oh gitu. Oke. Diulang lagi tadi siapa Ya, namanya? saya Sanesa Bintang, saya dari komunitas desainer Banyuwangi. Oke. Kembali ke Mas Philip sekarang. Mas Philip, apa harapan Mas Philip setelah melihat fenomena tampilnya model-model di Banyuwangi barusan? Kedepannya ini gimana kira-kira harapannya ini? Ya, menurut saya hanya ada dua aspek: dapat dukungan dari pemerintah, yang kedua diberi kesempatan. Itu aja. Oke, terima kasih. Selamat.